Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Amelia Salsabila dari kelas 31B. Adapun tujuan dari pembuatan video ini yaitu sebagai pemenuhan tugas mata kuliah pendidikan agama. Langsung saja, adapun kesimpulan dari materi bab 5 tentang bagaimana membangun paradigma Qur'ani. Yang pertama yaitu tentang menelusuri konsep dan karakteristik paradigma Qur'ani untuk menghadapi kehidupan modern. Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai petunjuk, pedoman, pengingat, perintah, kabar baik, peringatan, dan bahkan mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad untuk membuktikan kenabian dan kerasulannya. Isi Al-Quran bersifat universal, bahkan semua ilmu pengetahuan secara garis besar terkandung di dalam isi Al-Quran tersebut. Secara etimologis, dari bahasa Yunani, paradigma terdiri dari dua kata, yaitu para yang mengandung arti di samping, di sebelah, dan keadaan lingkungan, sedangkan digma yang berarti sudut pandang, teladan, arketip, dan ideal. Maka dapat dikatakan bahwa paradigma adalah cara pandang, cara berpikir tentang suatu realitas. Selanjutnya yaitu secara terminologis, paradigma adalah cara berpikir yang didasari pandangan menyeluruh dan konseptual terhadap suatu realitas atau suatu permasalahan dengan menggunakan teori ilmiah yang sudah baku, eksperimen, dan metode keilmuan yang bisa dipercaya. Jadi, paradigma Qur'ani adalah cara pandang dan cara berpikir tentang suatu realitas atau suatu permasalahan yang didasari dengan Al-Quran. Kemudian terdapat pertanyaan, mengapa Al-Quran itu dijadikan sebagai paradigma? Al-Quran mengandung gagasan yang sempurna mengenai kehidupan. Al-Quran mengandung suatu gagasan murni yang bersifat metahistoris, di mana tidak terikat dengan sejarah ataupun waktu. Pengembangan eksperimen ilmu pengetahuan berdasarkan paradigma Al-Quran jelas akan memperkaya ilmu pengetahuan umat manusia. Kegiatan itu mungkin tentu saja akan menjadi rambahan baru bagi munculnya ilmu-ilmu pengetahuan alternatif. Yang kedua yaitu alasan mengapa paradigma Qur'ani sangat penting bagi kehidupan modern. Al-Quran bagi umat Islam adalah sumber primer dalam segala segi kehidupan. Al-Quran adalah sumber ajaran teologi, hukum, mistisme, pemikiran, pembaharuan, pendidikan, akhlak, dan aspek lainnya. Tolak ukur benar, salah, baik atau buruk, dan indah atau jelek adalah Al-Quran. Jika mencari sumber lain dalam menentukan benar atau salah, baik atau buruk, dan indah atau jelek, maka seseorang dianggap tidak konsisten dalam berislam. Kemudian terdapat lagi pertanyaan, untuk apa Al-Quran itu diturunkan dan apa tujuannya? Yusuf Al-Qardawi menjelaskan bahwa tujuan diturunkan Al-Quran paling tidak itu ada 7 macam, yaitu yang pertama meluruskan akidah manusia, yang kedua meneguhkan kemuliaan manusia dan hak-hak asasi manusia, ketiga mengarahkan manusia untuk beribadah secara baik dan benar kepada Allah, keempat mengajak manusia untuk menyucikan rohani, dan yang kelima membangun rumah tangga yang sakinah dan menempatkan posisi terhormat bagi perempuan, keenam membangun umat menjadi saksi atas kemanusiaan, serta yang ketujuh mengajak manusia agar saling menolong. Paradigma Qur'ani akan memberikan kerangka bagi pertumbuhan ilmu pengetahuan empiris dan rasional yang orisinal dalam arti sesuai dengan kebutuhan pragmatis masyarakat Islam, yaitu untuk mengaktualisasi misinya sebagai khalifah di muka bumi. Yang ketiga yaitu tentang menggali sumber historis, filosofis, psikologis, sosiologis, dan pedagogis tentang paradigma Qur'ani untuk kehidupan modern. Yang pertama yaitu historis. Dalam sejarah peradaban Islam ada suatu masa yang disebut masa keemasan Islam. Disebut masa keemasan Islam karena umat Islam berada dalam puncak kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan, yaitu ideologi politik, ekonomi, sosial budaya,
ilmu pengetahuan dan teknologi pertahanan dan keamanan. Kemudian yang kedua yaitu filosofis, faktor yang menyebabkan umat Islam bisa maju pada saat itu dan dalam waktu yang amat lama, tepatnya lebih dari 5 abad. Maka jawabannya tentu saja karena umat Islam menjadikan Al-Quran sebagai paradigma kehidupan. Selanjutnya yaitu psikologis. Al-Quran dijadikan sebagai paradigma dalam segala aspek kehidupan dan Rasulullah SAW menjadi uswatun hasanah dalam mengimplementasikan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya sosiologis. Al-Quran pada saat itu bukan hanya dijadikan sebagai sumber ajaran, tetapi juga menjadi paradigma dalam pengembangan iptek, pengembangan budaya. Bahkan Al-Quran dihadirkan untuk mengatasi dan menghadapi berbagai problem kehidupan umat Islam saat itu. Kemudian pedagogis, para sahabat menjadikan Rasulullah sebagai panutan, figur dan pemimpin. Setiap perbuatan yang Rasulullah kerjakan, maka mereka pun melaksanakannya, dan setiap larangan yang Rasulullah tinggalkan, maka mereka pun meninggalkannya. Berikutnya yaitu membangun argumen tentang paradigma Qur'ani sebagai satu-satunya model untuk menghadapi kehidupan modern. Shakib Arselan dalam bukunya Limaza Ta'akharal Maslimuna wa taqaddama gairuhum, yang artinya mengapa umat Islam mundur sedangkan non-Islam maju. Penulis buku itu menyampaikan bahwa umat Islam mundur karena mereka meninggalkan ajarannya, sedangkan non-Islam maju justru karena mereka meninggalkan ajarannya. Sejalan dengan pemikiran Arselan tersebut, para pembaharu sepakat bahwa untuk kemajuan Islam, umat Islam harus berkomitmen terhadap ajarannya, karena mustahil mereka dapat maju jika mereka meninggalkan ajaran tersebut. Adapun ajaran yang dimaksud yaitu ajaran murni al-Islam sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah, bukan ajaran-ajaran yang bersumber dari budaya selain Al-Quran dan Sunnah. Tidak sedikit orang berpandangan bahwa untuk maju justru mereka harus meninggalkan ajaran agama mereka, sehingga mereka harus mengembangkan budaya sekuler dalam segala segi kehidupan. Sementara bagi umat Islam untuk maju tidak perlu mengambil sekularisasi, malah sebaliknya harus berkomitmen terhadap ajarannya. Nah, kemudian terdapat pertanyaan, mengapa umat Islam untuk dapat maju tidak perlu mengambil jalan sekularisasi? Sebab ajaran Islam yang sumbernya Al-Quran dan hadis bersifat syumul, artinya mencakup segala aspek kehidupan. Yang kedua, ajaran Islam bersifat rasional, di mana artinya yaitu sejalan dengan nalar manusia sehingga tidak bertentangan dengan iptek. Ketiga, ajaran Islam berkarakter tadarruj, yang berarti bertahap dalam wurud dan implementasinya. Keempat, ajaran Islam bersifat taklilat, taka'alif, artinya tidak banyak beban karena beragama itu memang mudah, dalam arti untuk melaksanakannya berada dalam batas-batas kemanusiaan, bukan malah sebaliknya. Tidak ada yang di luar kemampuan manusia untuk melaksanakannya. Allah sendiri menyatakan dalam banyak ayat bahwa yang dikehendaki oleh Allah adalah kemudahan bagi umat manusia, bukan kesulitan. Menjunjung tinggi kesamaan, keadilan, rahmat, dan berkah bagi semua. Kemudian materi mendeskripsikan esensi dan urgensi paradigma Qur'ani dalam menghadapi kehidupan modern. Esensi paradigma Qur'ani dalam menyoroti segala persoalan harus tetap menjadi komitmen umat Islam agar umat tidak kehilangan jati dirinya dalam menghadapi tantangan modernitas. Urgensi kunci sukses dunia Islam tentu saja adalah kembali kepada Al-Quran. Al-Faruqi menjabarkannya dengan langkah, yaitu yang pertama memadukan sistem pendidikan Islam, kemudian meningkatkan visi Islam, lalu mengatasi persoalan metodologi ditempuh langkah-langkah berupa penegasan prinsip-prinsip pengetahuan Islam.
Selanjutnya yaitu rangkuman tentang kontribusi paradigma Qur'ani dalam menyelesaikan problem kehidupan modern. Fakta sejarah bahwa kemajuan, kedamaian, keamanan, dan kesejahteraan yang telah dicapai pada masa keemasan Islam yaitu wujud dari aktualisasi Al-Quran sebagai paradigma kehidupan. Kemajuan itu kembali akan diraih dan akan menjadi milik umat Islam jika umat Islam sekarang bersikap yang sama terhadap Al-Quran sebagaimana umat pada zaman keemasan bersikap terhadap aspek sekaligus sebagai paradigma pemecahan problem kehidupannya. Paradigma Qur'ani telah berkontribusi dalam mewujudkan kemajuan dan kemodernan pada zaman keemasan Islam yang ditandai dengan kemajuan pusat perkembangan iptek di dunia Islam yang berimplikasi terhadap kemajuan di bidang lainnya, yaitu ideologi, politik, ekonomi, budaya, militer, pendidikan, perdamaian, keamanan, dan kesejahteraan. Selanjutnya yaitu tugas belajar lanjut. Proyek belajar memformulasikan paradigma Qur'ani dalam menyelesaikan problem kehidupan kontemporer. Pada bagian ini kita itu diminta untuk menunjukkan bagaimana kemampuan menganalisis serta menyajikan hasil telaah konseptual tentang sumber ajaran Islam dan kontekstualisasinya dalam kehidupan modern. Adapun beberapa caranya, yaitu yang pertama, lakukan eksplorasi persoalan keumatan dan kebangsaan yang saat sekarang menjadi problem di Indonesia. Misalnya yaitu dekadensi moral bangsa atau masyarakat, permasalahan demokratisasi, persoalan hak asasi manusia, pemberantasan korupsi, pengembangan peran perempuan, pendidikan karakter, ekonomi, dan perbankan syariat. Yang kedua yaitu menelusuri ayat-ayat dan hadis yang mengandung nilai-nilai hakiki yang secara langsung atau tidak langsung memiliki relevansi dengan persoalan tersebut. Tidak sekedar menghimpun ayat, tapi kita juga diminta untuk menelusuri asbabun nuzul ayat-ayat tersebut, menelusuri asbabul wurud hadis, mempelajari komentar-komentar ahli tafsir mengenai ayat yang bersangkutan. Langkah berikutnya yaitu berdasarkan hasil pelacakan, kita diminta membangun analisis kritis mengenai kemungkinan formulasi, penyelesaian atau solusi atas permasalahan tersebut. Selanjutnya kita harus memanfaatkan sumber belajar yang ada di sekitar kita serta sumber-sumber insani yang diwawancarai untuk menggali perspektif yang lebih luas dan lebih dalam. Kemudian langkah yang terakhir yaitu kita menyajikan konsep yang disusun berdasarkan 4 langkah sebelumnya. Baik, itulah tadi kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.